Dan di antara yang dimaafkan ialah bangkai hewan yang tiada darahnya atau tiada darahnya yang mengalir. Tidak ada darah sama sekali atau ada darah tapi dia bilang gini, memfatwakan dia. Berwudu pakai air pump tidak sah. Kenapa? Karena air pump itu dicampur kaporit. Kalau kucing kan binatang jinak tuh, lengket-lengket ya. Pas kita sembahyang, gini deh. Nggak apa-apa. Orang dia selama masih melekat di tubuhnya itu bulu, kucing suci. Tapi begitu tanggal, lepas dia. Dan dikecualikan dari yang tersebut beberapa masalah yang dimaafkan najis padanya. Jadi yang lalu kan disebutkan najis, tapi ada nanti najis itu tidak menajisi, tapi dimaafkan dia. Yakni tidak menajiskan air, begitupun yang lainnya, lain dari air. Dan diantaranya yang dimaafkan itu ialah najis yang tidak kelihatan dengan penglihatan yang sedang. Jangan yang pandangan mata seseorang yang tajam kali. Kalau yang tajam kali, najis yang halus pun kelihatan. Jangan pula yang rabun. Yang rabun agak besar pun najis itu tak kelihatan. Ini yang sedang, penglihatan yang sedang. Maksud penglihatan yang sedang sini tidak terlalu tajam penglihatannya, tapi tidak pula rabun. Rata-rata lah penglihatan manusia secara umum tidak melihat najis itu. Berarti najis itu dimaafkan. Sekiranya itulah kena ke pakaian, nggak apa-apa, pakaiannya itu tidak sampai bernajis. Pakaian itu tidak sampai kalau dipakai sholat, bikin sholat nggak sah, sholat tetap sah. Kalau masuk ke najis yang kurang 20 air itu, ya tidak sampai air itu menjadi air yang bernajis. Kalau masuk ke air, masuk ke benda cair seperti minyak misalnya, tak sampai menajisi minyak itu, karena dia dimaafkan sehubungan karena tidak terlihat oleh pandangan mata yang sedang. Serta bukan dia najis yang mughallazah. Tapi catatannya najis itu jangan najis mughallazah. Kencing kucing, kencing anjing, saking halusnya mercik nggak kelihatan. Misalnya kena, ya itu nggak dimaafkan karena dia najis mughallazah. Dan bukan dengan fi'ilnya, tapi jangan dengan perbuatan dia. Mercikannya itu jangan dengan perbuatan dia. Kalau perbuatan dia pula melakukannya, ya nggak dimaafkan. Misalnya percikan yang halus dari kencing atau arak dan yang lainnya, atau percikan kencing, atau arak, percikan arak, minuman yang memabukkan. Saking halusnya nggak kelihatan, itu dimaafkan. Dan najis yang lekat di kaki, lalat. Tuh, lalat itu kan hinggap di kotoran, di najis, terbang. Pastinya di kaki lalat itu kan bernajis itu, karena dia hinggap di najis tentu bernajis. Nah, kalau dia kaki lalat itu hinggap pula lah ke baju kita, apakah baju kita menjadi bernajis? Oh enggak, maaf itu. Maaf, enggak apa-apa. Atau sebagainya lah, karena sukar memeliharanya, karena sulit menjaganya, maka dimaafkan dia. Dan tersebut di dalam kitab Nihayah, jika melihat seorang akan lalat di atas najis, hinggap dia di najis, lalu dipegangnya dan dikenakannya ke tubuhnya atau ke kainnya atau dijatuhkannya ke dalam air yang sedikit, niscaya menajiskanlah dia akannya, karena dikiaskan dengan menjatuhkan bangkai hewan yang tiada mengalir darahnya apabila dilukai ketika hidupnya ke dalam air yang sedikit. Jadi kiasnya ke sana. Lagi pil dia itu kan. Jadi kalau misalnya lalat yang hinggap ke najis lalu dipegang lalat tuh, itu kan perbuatan dia yang menyentuhkan tangan dia ke najis, atau dipegang taruhannya ke baju, ya bernajis bajunya, nggak dimaafkan itu, karena perbuatan dia. Syaratnya itu baru dia tak menajisi kalau bukan dengan fi'ilnya, bukan dengan perbuatannya. Lalat itu sendiri yang hinggap, tapi kalau lalat itu dipegang ditaruhkan ke baju, itu menajisi namanya. Perbuatan dia melakukan itu, kalau itu nggak dimaafkan. Kiasnya kemana? Bangkai yang tak mengalir seperti semut. Kalau bangkai itu dijatuhkan ke dalam air yang kurang 2 kula, itu kan perbuatan kita melakukannya. Itu tidak dimaafkan, najis itu. Tapi kalau
bangkai itu jatuh sendiri ke air yang kurang 2 kula, itu dimaafkan, nggak apa-apa, nggak menajisi dia. Jadi kalau perbuatan kita menjatuhkannya bangkai semut itu, ya menajisi dia. Ini juga begitu. Harusnya itu najis yang di kaki lalat itu dimaafkan, tapi karena perbuatan dia sendiri yang meletakkan lalat itu ke baju atau ke badannya, itu kan berarti menajisi dia, perbuatan dia yang melakukan itu. Nah, kalau itu nggak dimaafkan. Jadi kalau hinggap sendiri lalatnya, itu dimaafkan. Karena susah menjaga lalat tak hinggap, tapi memelihara dia untuk tidak kita ginikan, itu nggak sulit. Kan nggak sulit untuk jangan supaya kita ginikan. Kan tangan kita aja yang kurang kerjaan itu kan. Supaya pula lagi ginikan. Nah, kalau itu nggak dimaafkan. Mana? Oh, kena lah ke tangan. Iya, nggak dimaafkan. Nah, makanya apa perlunya dipukul? Kalau tahu kita dia bernajis, masa kita pukul? Kita hindari, jangan menyentuh dia. Nah, ngusirnya pakai apa? Ngusirnya ya tak pakai apalah gitu kan. Jangan tangan kita yang mukul dia. Kalau yang sedikit tadi dimasukkan ke air sama dengan air yang sedikit, airnya mustahil bukan najis. Bukan najis. Iya, karena dia bangkai. Kan bangkai najis. Dimaafkan kalau jatuh sendiri. Jadi kalau kita menjatuhkannya, berarti ada fiil kita kan. Nah, itu menajisi dia, nggak maaf lagi itu. Jika jatuh lalat ke darah, lalat jatuh ke darah, darah itu kan najis. Kemudian dia terbang dan hinggap ke atas kain misalnya, maka dimaafkan dengan tiada khilaf. Tidak ada beda pendapat ulama. Maaf itu. Kenapa? Karena dia terbang sendiri, bukan kita membuat dia kita sentuhkan ke pakaian, tidak. Karena darah yang sedikit yang kelihatan dimaafkan, apabila darah yang tiada kelihatan maka terutama dimaafkan. Jadi darah yang sedikit aja kalau masih kelihatan dimaafin, apalagi ini tidak kelihatan, lebih utama lah maafnya. Nah, gitu. Dan jika syak, ragu seseorang apakah najis itu kelihatan dengan mata yang sedang atau tiada, maka dimaafkan karena diamalkan dengan asalnya. Nah, ini najis ini kelihatan apa enggak dengan mata yang sedang atau mata orang yang istimewa ini? Ragu dia. Ini najis yang kelihatan dengan mata yang sedang atau mata yang istimewa, yang khusus gitu, yang bisa melihat yang halus-halus sekali. Ketika dia ragu, kembalikan ke asal. Asal sesuatu dimaafkan. Asal sesuatu itu maaf. Ya, makanya oleh karena itu dimaafkan ya, nggak apa-apa. Dan diantara yang dimaafkan itu ialah bangkai hewan yang tiada darahnya atau tiada darahnya yang mengalir apabila dilukai ketika hidupnya. Bangkai ya, termasuk yang dimaafkan itu ialah bangkai hewan yang sama sekali nggak punya darah, atau ada darah tapi nggak ngalir ketika dibelah kan, ketika waktu masih hidup, dilukai, dibelah ketika waktu masih hidupnya, nggak ada ngalir. Darahnya ada keluar tapi nggak sampai ngalir. Ya udah, itu dimaafkan kalau dia mati jadi bangkai. Apabila dia jatuh ke dalam air, dimaafkan pada air ya. Kalau jatuh ke air, tapi jangan perbuatan orang menjatuhkannya, dia jatuh sendiri. Nah, itu dimaafkan. Nggak sampai menajisi air yang sedikit atau benda cair yang lain. Nah, benda cair yang lain seperti minyak makan, apalagi air nira, air teh manis, itu kan benda cair, bukan air itu. Kalau di air bisa digunakan tuh alat bersuci. Kalau benda cair nggak bisa. Maka teh manis, susu, limun teh namanya. Yang dikasih limun ada tehnya gitu. Limun teh namanya. Teh limun apa limun teh? Apa namanya itu? Hah? Nah, gitulah pokoknya. Nah, itu gitu sama. Jatuhlah bangkai tadi. Semut, nah, nggak ada darahnya sama sekali, atau ada tapi darahnya nggak ngalir, jatuh ke situ, nggak apa-apa, dimaafkan selama tidak kita sendiri yang menjatuhkannya. Kalau kita menjatuhkannya nggak maaf. Nah, kalau ke air dimaafkan air yang sedikit lah. Kalau air banyak nggak apa-apa, selama tidak berubah kan. Nah, ini air sedikit, ini kurang 2 kula. Nah, atau bukan air tapi benda cair.
Kalau benda cair biar 2 kula mau 1000 kula pun sama kayak air yang sedikit hukumnya. Maka minyak 1 drum, minyak makan 1 tangki itu berapa liter? 1000 liter. Masuklah bangkai lalat atau masuklah bangkai semut. Kalau dia masuk sendiri, maaf. Tapi kalau dicampakkan orang, najis semua itu. Jadi maafkan. Tapi banyak benda cair sama kayak air yang sedikit. Air sedikit itu kalau masuk najis berubah atau tak berubah? Najis airnya, bernajis. Benda cair walaupun 1000 liter minyak makan, apalagi misalnya teh manis, es doger, air tebu, itu sama lah itu semua. Benda cair tapi bukan air. Buktinya dia bukan air, dipakai wudhu nggak bisa. Bisa wudhu pakai minyak makan, Bu. Sayang minyak makannya lah, nggak sah. Wudhu pakai air nira, sayang air niranya pun nggak sah. Nah itu artinya benda cair tapi bukan air. Biar dia banyak berliter-liter bahkan beribu liter, hukumnya sama kayak air tapi sedikit. Nah, air sedikit masuk najis, berubah nggak berubah bernajis. Benda cair yang bukan air beribu-ribu liter masuk najis walaupun nggak berubah bernajis. Itu persamaannya. Lalu perbedaannya di mana? Kalau air sedikit masih bisa disucikan, kalaupun dia bernajis tambah aja, cukup 2 kula tidak mengalami perubahan, ya udah suci. Air tadi suci, lagi menyucikan pakai wudhu udah boleh. Tapi minyak makan 1 drum, 1 tangki itu 1000 liter kena najis, nggak dimaafkan umpama karena ada perbuatan orang masukkannya bernajis ini. Nah kalau bernajis, apakah minyak makan itu bisa disucikan? Nggak bisa. Gimana menyucikannya? Karena menyucikannya disiram dengan air mengalir sampai hilang bau rasa warna. Macam mana menyiram minyak supaya suci? Nah jadi nggak bisa. Jadi macam mana? Ya udah buanglah. 1 tangki, ya mau bikin apa? Jual aja lah, kan orang nggak tahu. Ya nggak apa-apa, silakan. Cuman orang itu yang menanggung dosa nyawa. Kan makan minyak apa itu? Orang itu makan minyak apa, Bu? Minyak bernajis. Cuma orang nggak tahu. Ya udah di mereka aman, nggak tahu. Kita yang tahu, kita bikin kayak gitu. Wais, dosa kita banyak. Sebanyak orang yang pakai. Ya itu. Makanya dia dijaga-jagalah. Kalau dia benda cair bukan air, jaga-jaga. Cuman jaganya ya ditutup elok-elok. Apalagi sampai bangkit tikus pula situ, lebih parah lagi. Masuk tikus tuh ke minyak tuh, berenang, lemas, lama-lama mati. Begitu dibongkar, ya tikus. Memang belum ada bau bangkai. Belum bau bangkai kok, nggak apa-apa lah, masih bisa dijual. Tikus dibuang. Memang dia tak mau makannya, tapi dijualnya. Dia nanggung dosa orang banyak. Tahankanlah itu, nanti lombam di dalam kubur. Ustaz, 1000 liter berapa duit itu? Ya risiko lah, makanya ini tutup yang rapat. Tutup yang rapat. Jadi kalau pas naas-naas, ya udah apa boleh buat lah. Tapi usahanya sudah dibikin. Jadi kalau dipikir-pikir, tangki itu panjang gitu kan. Misal masuk tikusnya di sini juga. Jadi istilahnya kalau dibayangkan baru masuk, dia tak mungkin sudah bau atau nanti langsung nyebar gitu. Kalau dibuang seperempat gitu kan? Nggak bisa, karena dia benda cair. Sudah dipikir-pikir. Ya, makanya nggak usah dipikir kayak gitu. Mikirnya dia benda cair senyawa. Jadi kalau najis ini najis semua. Langsung nyebar. Iya, langsung nyebar. Karena dia tidak punya kekuatan untuk menolak najis. Beda air. Air punya kekuatan untuk menolak najis kalau dia cukup 2 kula. Sementara kalau ini mau cukup 2 kula atau nggak cukup 2 kula, dia tidak punya kekuatan untuk menolak najis karena dia bukan air, benda cair. Situ beda. Nah, jadi nggak bisa kita pakai logika. Kalaupun di sinilah tikusnya. Nah, kan aturannya sekitar situ aja lah yang bernajis. Ini enggak, buang aja 1/3 misalnya atau 1/4, udahlah aman yang sini. Oh enggak bisa. Nah nanti kalau kayak gitu, samalah air misalnya. Kalau air bisalah. Nah ini cukup 2 kula atau lebih, 1 tambak. Bangkit tikus di situ ngambang-ngambang, bau.
buang aja pakai tikusnya, wah sekitar situ yang bau air tadi buangi, wah dah, yang ini suci, nggak usah pun dibuang, masih tetonggok pun dah bangkai tikusnya, selama dia tidak bau semua, yang bau tentang itu aja, yang tentang bau itu aja bernajis, yang nggak bau nggak bernajis. Kenapa? Karena cukup 2 pulau. Makanya kalau kita mandi di sungai kan nyelam, ya kan, nyelam, sebaik nongol gini, tuh lewat itu, baru tak betulang. Kira-kira air yang dekat mulut-mulut kita ini bernajis nggak? Enggak. Kenapa? Karena airnya cukup 2 kula terlebih, tidak bernajis air sekitar dia. Coba nasam, jangan cerita jijiknya lalu. Jadi mulut kita kayak mana nih? Kita bersihkan nggak? Nggak usah. Orang mulutnya nggak bernajis. Kecuali kalau kesenggol, terus ada pula sisanya di sini. Kuning gitu lengket. Kalau itu sucikan lah. Kalau selama nggak apa-apa, aman itu. Coba ada jawab. Nah, disinilah bedanya air sama benda cair. Kalau air punya kekuatan bisa menolak hukum najis kalau dia cukup 2 kula. Tapi kalau benda cair seperti minyak, bukan air, dia tidak alat toharoh, bukan alat bersuci, nggak bisa dipakai untuk wudhu. Makanya dia tidak punya kekuatan untuk menolak hukum najis. Walaupun cukup 2 kula bahkan lebih. Makanya begitu datang najis, berubah atau tak berubah, 2 kula atau lebih, bahkan lebih dari 2 kula, itu tetap hukumnya najis. Bernajis itu minyak makan. Kalau minyak lampu kan bukan untuk dimakan. Sekiranya masuklah bangkai, matilah di situ dia, kan kurang 2 kula. 2 kula pun samanya itu. Bangkai situ bukan tak mengalir darahnya, ini yang mengalir nih, tikus kan mengalir itu. Bernajis lah ini minyak lampu ini bernajis. Cuman karena minyak lampu tidak untuk dikonsumsi makan, untuk ngidup-ngidupkan yang lain pula dia kan, ya udah nggak apa-apa, kita jual masih boleh untuk dimakan tuh, untuk ngidupi kompor. Karena kebetulan ibu ini tak berani, udah zaman now pakai kompor gas tak berani, takut katanya meledak, jadi pakai kompor minyak aja kayak zaman tempo dulu aja. Dibeli ibu ini lah boleh. Mesti awak bilang, bu, ini udah kena bangkai ya bu, ya apanya minyak lampunya ya, hati-hati jangan kena ke baju nanti pakai sembahyang tak bisa gitu. Ya kalau rajin bilang, tapi nggak wajib juga. Nggak wajib juga kita bilang. Ya. Kalau benda padat boleh. Di zaman Rasulullah kan ada kayak mertega minyak samin, tapi yang sudah beku. Masuklah ke situ tikus, mati kata Nabi, buang tikusnya dan buang sekitar yang tersentuh oleh tikus. Selebihnya boleh dipakai, boleh dimakan. Kenapa? Karena dia benda padat, benda beku. Beda benda cair. Kalau itu tidak bisa. Dan di antara yang dimaafkan ialah bangkai hewan yang tiada darahnya atau tiada darahnya yang mengalir. Tidak ada darah sama sekali atau ada darah tapi tak mengalir, itu pun maaf juga. Apabila dilukai ketika hidupnya ngalir darahnya. Apabila dia jatuh, tidak mengalir ya darahnya ya, kalau dilukai waktu hidupnya. Itu dimaafkan dia bangkainya itu apabila dia jatuh ke dalam air yang sedikit atau benda cair yang lain walaupun banyak itu, seperti contoh yang tak mengalir darahnya kayak lalat, nyamuk, kutu, semut, tawon, lipas, kecoa. Ustaz, lipas itu dia di itu Ustaz, tempat-tempat najis Ustaz, di septic tank Ustaz. Ya kalaupun dia kena najis, tersentuhan sama najis, dia bernajis, bukan najis. Beda najis, beda bernajis. Tapi memang kalau dia bernajis badannya mati, kan belum suci. Badan yang bernajis itu masuk ke air yang kurang 2 kula, itu kalau itu menajisi lah pula. Yang bikin menajis itu bukan karena dia statusnya bangkai, karena di badan dia itu sudah berluburan sama najis. Yang menajis itu najis yang di badan dia, bukan karena status dia jadi bangkai. Kalau status dia jadi bangkai karena tak mengalir darahnya, masih maaf kalau jatuh sendiri. Kalau nampak ya. Kalau nampak bisa. Nampak penglihatan. Enggak, ini bangkainya. Bukan najis di bangkai itu, bukan. Memang bangkai itu kan najis. Jatuh dia. Ya dimaafkan. Tapi kalau di badan bangkai itu ada najis, ya tentu nampak lah pula. Kalau kita nampak, macam mana kita menghukumi dia bernajis?
Nah, nampaklah pula, atau nampaknya gini, keluar dari septic tank dia. Nah, berarti kan sudah campur-campur nggak karu-karuan lah septic tank itu kan. Nah, atau di saluran itulah tempat kencing-kencing awak, kena lah dia, kena kencing segala macam kan. Yakin, berarti yakin bernajis. Kalau yakin bernajis, cuci, wajib perlu dicucikan. Nah, kalau tidak, masuk dia ke air yang sedikit bernajis. Jadi contoh itu tadi ya. Tetapi dengan syarat apabila dia jatuh dengan sendirinya, si nyamuk, lalat, semut, tawon, lipas, cecak, itu bangkainya jatuh sendiri. Nah, itu yang dimaafkan, tidak menajisi air yang sedikit, tidak juga menajisi benda cair lainnya seperti minyak dan lain sebagainya. Itu dimaafkan kalau jatuh sendiri, dan lagi tidak dia merubahkan air yang sedikit itu. Jangan sampai terlalu banyak semutnya sehingga air yang sedikit itu berubah jadi bau semut dia. Kalau itu enggak bernajis, itu bernajis. Tapi kalau misalnya tidak berubah, nah itu maaf. Tapi kalau saking banyaknya berubah, bau berubah itu bisa bau, bisa rasa, bisa warna, itu bernajis kalau sampai berubah. Dan dalilnya hadis Nabi SAW. Dalilnya hadis Nabi, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abi Dawud. Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyalmishu kullah summa liyanzahu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhar shifaan fa innahu yattaqi bi jazahihi alladhi fihi da'. Apabila jatuh lalat ke dalam minuman seorang kamu, maka hendaklah dia selamkan itu, tenggelamkan aja lalat itu, sekalian. Semuanya sekaliannya. Kemudian dia diangkat akannya. Setelah diselamkan, angkat. Maka sesungguhnya pada salah satu sayapnya itu ada racun, dan lagi satunya lagi ada penawarnya. Tapi bukan gini, madu di tangan kananmu, kan itu racun di tangan kirimu. Madu di sayap kanan, enggak. Sayap kanan itu di salah satunya ada obat penawarnya, yang satunya racun. Cuma tak tahu. Kalau diketahui yang tentang mana obatnya, tentang sayap kanan, kalau itu tenggelamkan aja sayap kanan, saya kita usah. Karena diketahui yang mana yang obat, yang mana yang penyakit racun. Lalu karena nggak tahu, tenggelamkan aja semua. Tenggelamkan aja. Dan pada yang lainnya penawarnya, dan sesungguhnya lalat itu menyelamkan akan sayapnya yang ada padanya racun. Lalat itu kalau hinggap di air, diselamkannya yang ada racunnya. Cuman kita nggak tahu dia nyelamkannya tadi yang sebelah kanan, sebelah kiri. Nah kita juga nggak tahu yang diselamkannya itu racunnya atau penawarnya. Makanya udah tenggelamkan aja. Kalau tenggelamkan, yakin, hakul yakin, pasti salah satu dari dua racun atau penawarnya sudah masuk ke badan. Ada jawab? Gimana jawab? Jangan salah disampaikan ya. Kalau kami nek guru Suman bilang dulu, hati-hati agen-agen ya. Jangan salah ngasih harga kata. Salah dengar ya, harga 400 juta kata 40 juta. Tahu-tahu supaya dijumpakan, tapi bapak ini 40 juta. Cuman ya bapak? Aku bilang 400 tempo hari. Oh iya. Aku pikir 40 juta. Apa pula tanah segini luasnya 40 juta? Ada ya bapak. Makanya hati-hati. Maka nyampaikan hukumnya pun kayak agen tuh. Jangan salah. Yang tak boleh. Maka kalau jadi agen jangan ngantuk. Agen Allah Ta'ala, jangan ngantuk. Ya. Bangkai ikan suci. Kalau yang mati di sumur, sehingga semua itu jadi bangkai itu juga ya? Enggak. Kalau bau air itu kan baunya bukan bau dengan sebab najis. Bangkai ikan itu kan suci, cuman karena lama bau, airnya jadi bau. Kalau itu bukan bau karena najis, karena bangkai ikan kan najis. Jadi bau bangkai ikan itu tidak najis. Jadi kalaupun air itu berubah dengan sebab yang bukan najis, ya dia tidak najis. Cuman akibat perubahan itu kan berubah dengan yang suci namanya. Air yang berubah dengan benda suci
dia tetap suci tapi tidak mensucikan. Nah, kira-kira gitu. Nah, sama kayak air itu dikasih belerang, bukan air belerang yang di sana itu memang tempatnya tempat belerang, enggak, dibawa belerang, dibeli belerang itu dimasukkan ke sumur, sumurnya bau belerang, atau dimasukkan kaporit, jadi bau kaporit, sekira-kira kuat bau kaporitnya, tidak remang-remang, maka air ini tidak dikatakan bernajis karena kaporit itu sehubungan, karena kaporit bukan najis, maka tidak menajisilah kaporit itu akan air tersebut. Cuman karena sudah tidak dikatakan air mutlak lagi, sudah dibilang orang air kaporit saking tajamnya, maka air itu suci tapi tidak mensucikan. Nah, termasuk bangkai yang tak najis itu sama, tidak dia najis, cuma tak mensucikan walaupun dia tetap suci. Kalau air kaporit kan ini tadi apa yang baunya kan? Kita ada penambahan kita satu jam baunya. Ya udah boleh. Al-hukmu yaduru ma'al illat. Hukum itu berputar kayak mana illatnya. Apa sebab ini tak mensucikan? Karena bau kaporit sudah berubah, air itu berubah baunya. Tapi kan yang merubahkan itu bukan najis, ya dia tetap suci, tapi tak mensucikan. Baik. Illatnya karena baunya itu. Tapi nanti dibiarkan lama sampai sekian jam, bau kaporitnya hilang, ya udah boleh lagi pakai apa-apa. Nah, jadi ada seorang yang dipanggil ustaz. Dia bilang gini, memfatwakan dia, berwudu pakai air pam tidak sah. Kenapa? Karena air pam itu dicampur kaporit. Makanya dia larang masjid itu masuk pam, air Tirta Nadi maksudnya. Larang, jangan, nanti nggak sah orang berwudu. Ya, sekarang kan begini, balik macam tadi, apa sebabnya? Maka dibikin cerdas orang. Kalau nggak sah gitu, nggak cerdas orang. Untuk pakai air pam Tirta Nadi nggak sah. Itu kan nggak cerdas. Dibikin sebabnya. Kenapa sebabnya? Maka nggak sah. Karena dicampur kaporit. Baik, sampai berubahkah rupanya gara-gara masuk kaporit? Berubahlah. Dahsyat berubahnya atau remang-remang. Kalau remang-remang maaf, udah dahsyat sekali. Oke, ya udah. Sementara waktu dahsyat biarkan dulu. Lama-lama udah normal dia, bau dahsyat kaporitnya hilang, udah seperti air biasa. Ya udah sah. Tadi bikin nggak sah itu karena dahsyat kali bau kaporitnya. Sekarang udah nggak ada lagi bau kaporit, ya udah sah. Al-hukmu yaduru ma'al illat. Tadi berubah baunya dengan sebab kaporit. Sekarang bau kaporit sudah tak ada, ya udah kembali seperti asalnya, suci lagi mensucikan. Apakah semua air pam itu bau kaporit yang menyengat? Ada yang ya, ada juga yang tidak. Yang tidak jangan dibilang nggak sah. Makanya bahasa hukum itu mengikat dia. Jadi jangan sembarangan kita mengungkapkan satu bahasa hukum, karena kalimat yang kita ucapkan itu ada konsekuensinya. Jadi sampai ada jamaah yang bilang, sekali mualim ku ajak dia ke Medan sembahyang Jumat. Habis itu kan jalan-jalan, kalau balik pulang ke sini, ke Tembulang umpamanya, nggak terkejar, nggak dapat Jumat, udah siap. Jadi mau tak mau Jumatnya di Medan. Sementara rata-rata air di Medan pam semua. Baru bingung ya. Macam mana Pak Ustadz? Ini air pam nih, sah nggak nih untuknya? Apa kata dia? Sah, darurat kata. Apa pula darurat sah? Baru kejebak dia kan. Jadi jangan dibilang kayak gitu. Bahasan itu harus pas dia. Berwudu pakai air pam ketika air itu berubah jadi bau kaporit dan sangat menyengat, wudunya tidak sah karena air itu tidak lagi mensucikan sehubungan sudah berubah karena kaporit. Tapi apabila kaporitnya hilang baunya sehingga air itu seperti sedia kala, maka wudunya sah. Begitu baru bahasa hukum. Jangan wudu pakai air pam nggak sah. Karena dicampur kaporit. Nah, gitu aja. Itu bukan bahasa hukum. Makanya mengaji itu kita kalau sudah dilatih seperti itu sama guru-guru kita, ini caranya begini, ilatnya begini. Terlatih kita berpikir begitu. Kita nggak bisa jawab pertanyaan itu sah, nggak sah, nggak bisa. Sah mengapa? Tak sah mengapa? Itu bahasa hukum begitu. Nggak bisa cuma sah, nggak bisa. Cuman kadang-kadang ibu-ibu nih udah awak jawab kasih alasan, dia nggak mau pikir alasannya. Pokoknya asal udah sah, udah tenang lah dia itu udah. Aku nggak mau tahu apa sebabnya maka sah. Pokoknya sah nggak Pak Ustaz? Sah, udah gitu aja dia mau. Nah ini berarti nggak bisa dibawa cerdas ini. Nanti yang penting sama dia pokoknya aja.
Dari mana jalan kok bisa sampai ke situ? Ada. Jadi kadang-kadang agak kita raunkan sedikit kan, mengapa sah itu kita raunkan. Lantas udah selesai kita kasih penjelasan. Jadi Pak Ustadz kesimpulannya sah kan Pak Ustadz? Sah, udah itu aja yang penting sama saya Pak Ustadz. Yang Ustadz bilang raun-raun itu, udah itu sama saya itu Ustadz aja lah, aku tak usah lah katanya. Aku kan bukan Ustadz katanya. Ya udah gitu pun jadilah Bu, gitu aja lah, gimana lagi. Baik. Dan di antara najis yang dimaafkan itu ialah bulu hewan yang tidak halal dimakan. Apa misalnya? Kucing halal dimakan? Enggak. Bulunya sewaktu masih berada di badan kucing suci, nggak masalah. Maka kalau kucing kan binatang jinak tuh, lengket-lengket dia. Pas kita sembahyang, gini dia. Nggak apa-apa. Orang dia selama masih melekat di tubuhnya itu bulu kucing suci. Tapi begitu tanggal, lepas dia, bulu kucing tuh najis. Kenapa najis? Karena bulu hewan yang tidak halal dimakan. Tapi kalau bulu ayam itu hewan yang halal apa yang haram dimakan? Halal. Bulunya baik ketika masih lekat pada ayam tuh ataupun sudah tanggal dicabut misalnya, itu tetap bulu itu suci. Karena dia dari hewan yang halal dimakan, nggak apa-apa. Kecuali kalau ayam tuh mati ketabrak kereta, mati, bulunya diambil. Kalau ini pula dagingnya pun bangkai najis, sama lah semua bulu-bulunya pun najis karena dia matinya tidak disembelih, berarti bulu hewan itu pun najis. Tapi enggak, ini bukan karena itu, tapi memang dia enggak halal dimakan. Seperti kucing, apalagi ya banyak lah yang enggak dimakan. Monyet boleh makan? Mana boleh? Haram. Gajah, apalagi harimau dan yang sejenis lah. Masuk buaya, masuklah itu yang enggak halal. Maka bulunya selama masih melekat di tubuhnya dia masih hidup suci, tapi kalau tanggal, walaupun hewannya masih hidup, tanggal bulunya najis. Bulu kucing najis walaupun kucingnya masih hidup karena tanggal dia. Dimaafkan sih 1, 2, 3 helai maaf tuh, tapi 4 helai dan seterusnya enggak maaf. Hati-hati Bu, kadang kucing di rumah itu kan jinak. Kucing itu ada umur-umur tertentu gampang kali dia tanggal bulunya, padahal tidaknya dia gosong-gosok gitu, tidur aja dia di kursi itu. Begitu bangkit dia pergi di kursi itu udah berpuluh bulu tuh. Ibu tak nengok-nengok, duduk aja situ, pluk. Siap sholat maghrib lah misalnya, masih pakai sholat lah, tuh duduk situ, cerita-cerita. Begitu Allahu Akbar, masuk isya, sholat isya lah, mumpung wudhunya belum batal, bayang. Sementara di kain yang dipakai ibu ini bulu kucing semua. Dikira ada Bu 3 helai, 30 Ustaz, kan 3 helai. Kalau gitu nggak, maaf lah. Sah itu sembahyangnya? Enggak. Makanya kalau ada kucing di rumah kita jinak-jinak, dia tidur suka-suka hati dia di kursi di mana-mana aja, kita duduk ya pun hati-hati lah. Tengok, mau duduk tengok dulu. Wah, ini bulu kucing banyak, sapu. Agak repot lah sedikit. Kalau nggak mau repot, usah lagi ada kucing-kucing di rumah. Kalau ada kucing pasti repot tuh. Masih mending kalau cuma kayak bulunya. Kadang kencingnya di mana-mana bertabur. Tabiat kucing nggak ngerti kita. Bisanya jalan dia dari luar masuk ke rumah. Begitu masuk ke rumah di pintu tidak. Habis itu keluar lagi pergi dia. Cuma ngantar kencing aja. Jadi gondok nengok. Ada yang bilang katanya di kencing itu katanya itu wilayahku katanya. Entahlah pandai-pandaian apa kayak ngerti aja bahasa kucing. Ya. Oh, iya kereta-kereta pun nak kencing. Itu. Kalau bulunya oke, masih apa? Kalau kencing ada mana? Ya. Dan di antara najis dimaafkan ialah bulu hewan yang tidak halal dimakan jika jatuh dia pada air yang sedikit atau benda yang cair seperti ya tadilah minyak makan dan sebagainya, atau lekat pada tubuh, lengket dia di badan, atau pada pakaian, lengket dia di baju. Itu pun dengan syarat jika dia sedikit, maafnya itu sedikit, dan ini sedikit itu pada urut.
seperti 2 helai. Ada sebagian kitab 3 helai masih kira sedikit, itu pada huruf. Tidak pada ilmu nahu. Kalau ilmu nahu 3 udah kira jamak tuh. Tidak menurut bahasa Inggris. Bahasa Inggris 2 udah banyak ya. Bilangkan satu buku apa, Jawan? Buku. Kalau bilangkan 2, 3 atau 4 buku, books, ada s-nya ya. Nah, itu berarti jamak. Jadi kalau bahasa Inggris 2 udah kira jamak. Kalau bahasa Arab 2 musanna, jamak itu 3, 4 dan seterusnya. Nah, jadi kalau menurut bahasa Arab 3 itu udah banyak, tapi huruf 3 masih kira sedikit. 4, itu baru kira banyak. Makanya 1, 2, 3 helai maaf. Tapi 4, 5 dan seterusnya tidak maaf. Gimana? Kalau bulu hewan yang halal dimakan banyak pun gimana? Nggak apa-apa, selama dia tidak mati bangkai. Nggak apa-apa. Ada itu kain wool, itu terbuat dari bulu domba ya. Nengok di TV, dicukur domba tuh pakai mesin, gundul dah, bulunya diambil. Habis itu dibikin benang. Pakai manalah cara bikinnya nggak tahu lah kita itu. Akhirnya jadi benang dijalin jadi kain. Katanya sih mahal itu. Katanya berapa kata ibu saya nggak tahu, nggak punya, nggak pernah beli. Cuman kata orang mahal, sejuk pun dipakai enak. Nah, udah pernah nengok orang beli mana? Oh belum. Kain wool. Nah, itu kayak mana itu? Sama, itu dari hidup apa mati bangkai. Kalau mati bangkai lah baru dibotain, yaitu bulunya najis. Tapi kalau dari yang hidup dibotak nggak apa-apa lah, itu suci. Karena dari hewan yang halal dimakan. Ya, jadi syaratnya itu ya, sikit pada urut.